Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedapatan servisan sebuah remote smart habis. Kata yang punya, ini remote-nya nggak bisa ngerespon sama sekali, maksudnya nggak bisa digunakan sama sekali, atau rusak lah artinya. Oke, kita coba perbaiki sekarang. Kalau kita lihat sih dari kondisi fisiknya ini, kemungkinan anaknya agresif banget sehingga menyebabkan bagian ininya aja sudah terkelupas. Nah ini plastik, ini bagian plastiknya nih, bagian tombol-tombolnya terbuat seperti dari rempengan apa ya, plastik kayak. Oke, nah ini sudah terkelupas. Ini nggak pakai baut, ini cuman nempel double tip doang. Nah, sekelilingnya ini bagian belerang, mungkin sejenis belerang lah, mungkin yang bagian titik-titik hitam ini. Jadi bila kita pencet seolah-olah connect, jadi ada memberikan respon ke bagian remote-nya untuk memerintahkan mungkin next atau back atau apa inilah, volume atau segala macamnya lah. Oke, sekarang kita coba dulu buat kita gunakan ke smart habisnya, apakah benar respon atau enggak. Oke, kita coba hidupkan smart habisnya. Oke. Nah, kalau seandainya remote ini berfungsi dengan baik, maka ini dia akan kita tekan tombol next atau back ya. Nah, dia nggak ada respon sama sekali. Atau volume, kita coba volume plus, volume nggak ada juga, volume min nggak ada juga, next juga nggak ada. Artinya benar apa kata yang punya, bahwa ini memang remote-nya nggak berfungsi sama sekali. Oke, sekarang kita coba perbaiki, semoga bisa. Biasanya sih kalau kerusakan di bagian remote ini, pertama itu bisa jadi baterai mungkin sudah habis, yang kedua mungkin bisa jadi jalur PCB-nya itu tadi ada yang putus, yang ketiga mungkin bisa jadi ada konektor-konektor atau ada komponen-komponen seperti resistor, kapasitor, yang bagian kapasitor CMD itu yang bagiannya kecil, bentuknya kotak-kotak kecil. Nah itu bisa jadi itu ada yang short, ada yang putus mungkin. Nah kemungkinan terakhir itu bagian IC aspal yang bentuknya seperti tompel lah itu. Nah itu kalau seandainya sudah bagian IC yang rusak, itu kalau saya sih nggak bisa memperbaikinya lagi. Tapi kalau seandainya cuman jalur, cuman habis baterai, atau cuman bagian resistor CMD atau kapasitor CMD tadi yang rusak, insya Allah masih bisa diperbaiki. Oke, kita coba periksa baterainya dulu, apakah voltnya masih sesuai layak pakai, apakah sudah drop baterainya. Coba kita ambil multimeter dulu. Untuk memeriksa tegangan baterai, saya lebih suka menggunakan multimeter digital. Tapi untuk kalau memeriksa kondisi komponen short atau enggaknya, seperti transistor transistor, itu saya lebih suka menggunakan multimeter analog. Sekarang kita coba mengukur tegangan volt baterainya, apakah masih standar, masih layak pakai. Kita menggunakan skala volt DC, kalau ini volt AC,
karena baterai kan biasanya pol DC. Kalau hanya pol AC kan kita mengukur tegangan yang ada di colokan listrik di rumah kita biasanya. Oke, kita coba pol DC tadi sudah kita ukur. Ini baterainya menggunakan baterai CMOS, baterai jam atau baterai CPU. Nah, di sini ada tanda plus. Oke, kelihatan. Nah, ini plus, ini artinya bagian lempengan positif. Kalau di sini ini bagian lempengan, sebaliknya itu bagian lempengan negatif. Nah, kalau kita mengukurnya, kita posisikan probe merah di bagian positif tadi, probe hitamnya kita di bagian negatifnya. Oke, coba kita jepit kayak gini. Kita lihat berapa volt. 3,3 volt. Nah, baterai ini kan di sini tertera 3V, artinya 3 volt. Kalau dia lebih dari 3 volt, 3,3 volt, artinya dia masih layak pakai. Kalau dia 3 volt itu dia mungkin sudah mendekati habis lah. Kalau dia di bawah 3 volt itu artinya drop, sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, artinya ini masih layak pakai. Oke, baterainya aman, kita sisihkan dulu. Sekarang kita coba buka bagian dalam remote-nya. Saya tahu ada jalur atau segala macamnya yang bermasalah. Oke, sekarang kita coba buka aja langsung, karena ini nggak menggunakan baut sama sekali. Oke, kita buka ininya, kita kembalikan menggunakan plaster. Ya, di sini terdapat jalur-jalurnya. Kita coba cek bentar. Kalau dilihat jalur ini nggak ada yang putus, aman. Jalur belerangnya nggak ada yang putus, jalur tembaga lah segala macam. Oke, mungkin bagian sensor ini juga bisa bermasalah. Ini namanya ini infrared. Ini kalau remote itu normal itu biasanya memancarkan cahaya. Nah, coba kita cek, coba kita praktekkan kembali. Kita pasang dulu baterai bagian ininya supaya ntar ada perbedaan, jadi kalian tahu bagaimana kondisi baterai yang bagus, bagaimana kondisi remote yang bagus atau tidak. Nah, ini kan remote yang masih menggunakan infrared. Nah, kita coba dekatkan ke kamera. Kalau seandainya saya pencet salah satu tombol, ini harus, kalau seandainya remote itu normal, dia harus mengeluarkan cahaya kedip-kedip merah. Nah, ini nggak ada sama sekali di bagian LED-nya, bagian sininya foto dioda infrared. Oke, artinya remote ini memang nggak berfungsi sama sekali. Oke, kita coba bongkar kembali. Coba cek, siapa tahu tadi kan jalurnya sudah kita coba cek, nggak ada masalah. Siapa tahu bagian ininya LED infrarednya yang bermasalah, kakinya putus atau gimana. Kita buka aja sekalian. Oke. Oh, ada yang lepas ternyata. Ini ada bagian per di mana ini ya? Ada bagian per yang lepas. Coba kita cek bagian mana yang lepas. Coba kita cari di mana bagian ini harusnya terpasang, bagian per ini. Di sini ada biasanya kan ini direkatkan menggunakan timah. Nah, di sini yang menggunakan timah cuman kaki infrared 2 aman. Terus di sini bagian bagian lempengan yang mengenai baterai aman. Solderannya juga aman. Ada sisa satu di sini, berarti ini terpasang di sini harusnya. Nah, ini terlepas. Coba kita pasang, mudah-mudahan ini aja yang penyebabnya remote ini nggak berfungsi sama sekali. Kita coba solder ulang.
kita coba tambah timah supaya benar-benar merekat, jadi enggak mudah lepas kembali. Takutnya yang punya anaknya sangat agresif, jadi menyebabkan sampai soldernya terlepas. Oke. Oke, sudah lumayan merekat. Merekat ya. Sekarang kita coba rapikan, dan kita coba gunakan lagi ke bagian smart habisnya, mudah-mudahan bisa berfungsi dengan normal, mudah-mudahan. Nah, di sini perhatikan pada saat pemasangan baterai ke bagian dalam sini harus jangan kebalik. Kalau kebalik nggak berfungsi remote-nya. Di sini ada tanda positif, mana nih? Nah, ini ada tanda positif. Nah, harus berpasangan sama tanda positif di bagian baterai ini. Nah, ini jadi kita masangnya kayak gini. Positif ketemu positif, ada gak? Gimana nih, coba kelihatan gak? Nah, itu jadi positif ketemu positif, jangan kebalik kayak gini. Kalau kebalik kayak gini nggak mau berfungsi remote-nya. Ini kan bagian negatif yang ada banyak bintik-bintiknya ini. Oke, kayak gini. Siap. Sekarang kita pasang. Oke. Bagian positif yang ini tadi di bagian bawah ini. Nah, seperti ini. Pasang. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Nah, tapi seperti ini. Oke. Tekan. Oke, siap. Sekarang kita coba tekan smart habisnya, mudah-mudahan bisa berfungsi dengan normal. Oke, kita coba volume plus. Udah mau udah tuh menambah dua kita volume min. Coba kita volume min, mana remote-nya, sensornya. Bentar, posisi sensor ini kita arahkan ke situ. Lambat. Coba bentar. Coba kita bersihkan bagian belerangnya. Sebentar. Seperti ada yang nempel. Nah, udah. Kurang merekat. Nah, bisa tuh. Nah, coba naik. Coba kita pilih. Nah, itu gerak-gerak. Nah, back. Oke. Ternyata cuman per tadi pegas atau per tadi yang lepas yang diberikan, remote-nya nggak berfungsi. Menu sudah normal. Oke, coba kita arahkan ke kamera. Tadi kan sebelumnya nggak ada respon infrarednya, sekarang ada respon nggak? Oh, yang jenis nggak ada responnya ya. Kita matikan.
Nah itu ada kelihatan, itu kecil banget warnanya merah. Nah itu ada kedip-kedip. Nah itu tadi ada lampu jadi nggak terlalu jelas terlihat. Itu buat infrared bagus tuh, dia ada respon kedip-kedip. Nah itu oke. Oke, sip, mantap, udah berfungsi dengan normal, tinggal kita rapikan. Oke, sekian video dari saya tentang cara perbaikan remote smart Hafiz. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.